Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yoga Gintara, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 23 Pinsus 2020 PNTBK. Pendahuluan berkaitan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga membuat maraknya aksi penyelundupan di negara ini sangat tinggi. Maraknya penyelundupan pakaian bekas berproses di Indonesia terlain karena tingginya minat masyarakat yang mengkonsumsi pakaian bekas. Masyarakat tidak memenuhi kebutuhan hidupnya namun ingin terlihat modis bekas yang dikirim dari negara luar tersebut memiliki kualitas yang bagus dan harga yang jauh lebih murah sehingga membuat tingginya minat masyarakat akan pakaian bekas impor dari Singapura maupun Malaysia. Masuknya pakaian bekas lintas negara ke pasar domestik selama ini menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan pakaian bekas juga membawa berbagai penyakit bagi penggunanya. Dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 200/209/MPP/Kep/7 pasal baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki angka pengenal importir API atau API terbatas. Pakaian bekas tersebut bebas dari biaya dan cukai sehingga dikatakan impor ilegal. Hal ini tentu menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan mengakibatkan kerugian negara. Jadi Indonesia adalah putusan PN Tanjung Balai Karimun nomor 23 Pinsus 2020 PNTBK. Dalam putusan tersebut terdakwa mengangkut barang impor pakaian bekas atau tahun dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah karena melanggar pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kejadian 17 yaitu kasus Handing Ruslan merhum dengan ketikan putusan PN Tanjung Balai Asahan Nomor 243 PIB 2017/1980 terdakwa kasus pengiriman pakaian bekas asal Malaysia sebanyak 170 bulan dan denda sejumlah 100 juta rupiah subsidi kurungan 2 bulan. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Yang kedua, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara nomor 23 Pinsus 2020 PNTBK dalam tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Maka penelitian hukum normatif, metode penelitian normatif atau penelitian hukum kesetaraan adalah metode cara yang digunakan di dalam penelitian yang meliputi yang pertama adalah metode penelitian hukum dan perbandingan hukum yang berupa bahan hukum primer berklasifikasi penelitian ilmu dan terapan sebagai soliditas satu hukum meskipun diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif itu dalam bentuk kalimat yang merupakan hasil pembahasan diambil secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian, hakikatnya hukum pidana mengandung tata nilai dalam suatu masalah moral, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sedangkan tujuan hukum pidana secara konon pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan individu atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan mereka tercela di satu pihak dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Maka tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tindak melakukan yang mengandung unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana di mana punya kepentingan umum. Maka tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana di mana penjatuhan pidana terhadap perilaku putusan Balai Karimun nomor 23 PID 2020 PNTBK pelaku turut bersedia dan melanjutkan selaku dan lintas negara selain dampak dan kerugian negara yang ditimbulkan lebih jauh dari itu dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan bagi masyarakat yang sejauh ini penegakan terhadap peristiwa pidana itu belum memberikan aktivitas yang signifikan pada ranah legal terlebih substansi sudah membatasi melalui pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan menyatakan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 perihal penanganan pakaian bekas impor bahwa penjualan pakaian bekas impor dan jelas dilarang di Indonesia. Secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan pasal 90 184 KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor 23/Pinsus/2020/PNTBK menyatakan kan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest. Yang kedua adalah menjatuhkan pidana oleh karena itu terdapat turut bersedia sebesar 50 juta rupiah dengan dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang ditangani oleh terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, namun jika dibandingkan oleh orang Pengadilan Negeri nomor 240 perkaranya sama tentang penyelundupan pakaian bekas dengan putusan hakim pidana selama 2 tahun dan 4 bulan rupiah. Ketentuan apabila tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan masa penahanan yang dijalani pada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Di sini terjadinya disparitas putusan yang bahwa nilai barang yang diselundupkan putusan PN Tanjung Balai tahun 2017 lebih rendah dibandingkan pada putusan yang lahir dari PN Tanjung Balai Karimun. Terlebih dalam hal kasus penyelundupan pakaian bekas dari kedua putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan secara normatif dalam hal pasal 47 Undang-Undang Perdagangan dan dipertegas dalam SK Perlindungan Konsumen yang menjadi standarisasi jadi impor pakaian yang bekas yang dianggap bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Masih kurangnya penelusuran yang belum memberikan efek jerah dalam menekan lajunya kasus tersebut. Penilaian penulis dalam memberikan putusan pada putusan nomor Balai Karimun nomor 23/Pinsus/2020/PNTBK masih belum maksimal.
jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagai upaya pembalasan dan pencegahan agar tidak terulang lagi tindak pidana penyelundupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.